Asbun, Assalamualaikum Assalamualaikum ya Robun. Robun. Berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Drakor. Sebagai drakorers, sebagai penonton drakor angkatan tua, Angkatan uzur dan matang. aku nonton tuh dari 2010 kayaknya teh aku teh. Mulai 2010. 2010 kayaknya. Oke. Tapi lebih jauh, maksudnya 2010 tuh yang mulai kayak nyari CD gitu. Tapi sebelum itu aku nonton dulu Secret Garden di Indosiar apa Global TV. Itu Hyun Bin. aku cari-cari 2007 atau 2008-an lah. 2010 itu. Heeh. 2010. Terry masih inget? Oh iya dong jelas. Pertama kali. Hyun Bin. Oh pertama pertama kali. kali. Jadi sebenarnya kalau Korean Wave sendiri masuk ke Indonesia tuh di awal tahun 2000. Itu masuknya lewat drama Korea dan K-pop. Iya. Waktu itu sesudah kita selesai krisis moneter tahun 97-98. Iya gitu? Iya, Oke. tahun 2000 tuh masuk drama Korea pertama kayaknya yang masuk ke Indonesia itu Endless Love. Oh, Ya. yang cowok dan cewek Adik salju kakak. Bukan. jadi patung. Itu Winter Sonata. Salah lagi. Endless Love itu bayi yang tertukar. Oke. Bayi yang tertukar, udah gitu yang satu jadi miskin, yang satu lagi kaya. Itu yang main Song Hye Kyo. Akhirnya ketika beranjak dewasa, baru ketahuan ternyata dia bukan anak kandung si orang kayanya, terus jadi pindah jadi miskin lagi, tapi dia jadi jatuh cinta sama kakaknya. Kakak angkat. Iya. Itu Sang Seung Hoon dan itu sad ending. Itu yang awal-awalnya situ sih kalau drakor masuk ke Indonesia. Abis itu baru ada Winter Sonata. Pokoknya sedih-sedih deh. Stay Away from Heaven gitu. Nah pas kesini-sini barulah ada Aku mau tanya Full House. Full House. Itu Rain dan Song Hye Iya, Kyo Song Hye juga. Kyo. Nah itu baru 2005 kayaknya. Oh, 2005. Ntar gue nyatet sih. Ternyata awal 2000-an banget. Iya, kalau masuknya tuh Korean Wave-nya itu di tahun 2000. Kalau K-pop itu kan kayak Super Junior ya. Iya, berarti 2005-2006-an mungkin. Gue inget dulu yang ngetren deh Bonamana. Mana-mana. Kayaknya udah paling Iya, keren iya, lah iya. pokoknya kalau tahu soal itu. Nah kalau gue kalau drakor itu sih. Pas kesini-sini mulai banyak. Tapi yang nonton tuh cuman kayak pokoknya dulu tuh pas waktu gue awal nonton kayak circle pertemanan gue di dunia nyata tuh nggak ada yang nonton drakor. Iya. Kalau Kayaknya aku nonton juga gitu deh. Sendiri aja gitu. Kalau gimana? Kalau aku kayaknya saat aku nontonnya drakor di TV nasional, teman-teman aku yang lain India. Bollywood. Ini sih telenovela yang dubbing. Oh iya. Itu kayaknya sama deh, mirip kayak Marimar itu mereka bersamaan deh. Carita de Angel, Amigos. Iya kayaknya ya. Iya, Kita iya, masih iya. drakor dubbing gitu. Betul. Nah, sekarang udah berarti lebih dari 20 tahun mungkin. Kalau 25 tahun ya kalau dari tahun 2000. Iya, dan ternyata lumayan pesat juga perkembangannya gitu. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu beberapa perbedaan yang kita alami tentunya soal drakor zaman dulu sama drakor sekarang. Kalau aku lebih kayak cara nontonnya gitu. Mungkin Terry nanti bisa bagi kayak dulu tuh drama plotnya kayak gini loh. Karakter-karakternya tuh kayak gini loh, kayak gitu. Nah, kalau dari aku ya, cara nontonnya aja dulu sama sekarang beda. Sangat beda. Tentunya karena ada perubahan teknologi gitu ya. Kalau dulu pertama kali kan aku nonton di TV nasional. Jadi ya aku nonton drakor yang ada di TV nasional aja. Versi dubbing. Kayak Full House gitu yang berapa kali diputar di Indosiar, terus juga ada apa tuh tadi Secret Garden kayak gitu-gitu. Ya nggak bisa milih gitu. Kayak yang ditampilnya itu aja ya aku nonton itu. Versi dubbing dan banyak sensor itu. Bener. Terus lanjut ke banyaknya tempat penyewaan VCD. Benar. Nah dari situlah aku coba-coba tuh direkomendasiin teman, nih tonton City Hunter. Oh, Lee Min Ho. Kim Min Ho sama Park Min Young. Dari situ aku mulai suka. Nah abis dari City Hunter tuh udah mulai nyari-nyari CD-CD Gentleman Dignity. Itu keren. Itu kan jadul banget kan. Terus banyak lagi lah lain-lainnya. Abis dari VCD itu pas aku kuliah 2009-2010 pindah ke laptop. Caranya adalah download. Maaf website ilegal, jangan ditiru karena zaman dulu masih susah. Iya, justru dulu nyari website kayak gitunya gampang. Yang susah tuh sekarang kalau nyari downloadan nggak tahu gimana Jangan caranya. sekarang kan udah banyak yang legal. Yang uniknya lagi adalah dulu kalau misalkan kita download dramanya itu kayak dibagi partnya gitu teh.
part 1, part 2, part 3. Bener. Tapi itu tuh satu episode Iya. gitu. Kita harus punya aplikasi satu lagi namanya HJ Split. Kita masukin ke situ render jadi jadi video. Terus dari gitu nggak ada subtitlenya, kalau nggak subtitlenya harus di-download terpisah dari Subscene. Bener, ada satu website namanya Subscene dan kita harus download dari situ subtitlenya. Dan Subscene inilah yang melahirkan Pain Akatsuki. Oh gitu. Iya, terus apalagi sih Lebah Ganteng. Lebah Ganteng ya. Itu Aduh, dari situ. para penerjemah itu Iya, ya. Banyak Subernim. sekali jasanya. Iya, bener banget. Itu kebayang nggak berarti mereka malam nonton, terus subuh-subuh mereka translate gitu. Iya, gitu. Tiap hari kayak gitu. Bayangin dulu tuh Running Man terus sejam setengahan kan, mereka harus dubbing. Iya. Kalau drakor kan paling sejam ya, Iya, sejam setengah. Belum ada tambahan apa dari Running Man. Keren sih parah banget perjuangannya kita menonton seperti itu Iya, ya. bener. Terry masih ingat dulu nontonnya kayak gimana? Kurang lebih sama sih ya kayak Adi. Jadi zaman dulu kan zaman masih dubbing ya gue nontonnya di TV. Cuman kan emang kagok ya nonton di TV gitu kan. Iya. Udah logatnya aneh, terus banyak disensor. Terus sama, abis itu kita naik level ke ini dramanya seru, terus kita cari bajakannya, Iya, DVD. itu. Lo nyewa? Nyewa. Aduh mohon maaf aku beli. Ya aku juga beli sih. Ini rekomendasiin Mamang nih baru nih rame katanya gitu. Iya banyak dulu yang jual DVD. Maaf ya bajakan karena zaman dulu kan emang aksesnya susah. Susah sih. Dan emang susah nyarinya, emang belum ada platform menonton berbayar kan. Ada TV digital, TV berbayar itu loh. Iya dulu kayak Astro. TV kabel. Kabel ya. Cuman emang itu ya udah TV aja, bukan kayak nonton dramanya khusus gitu kan. Iya, benar. Jadi dulu emang kayaknya kalau mau ngedrakor tuh sesusah itu dan perlu perjuangan banget gitu. Betul. Apalagi kalau kita tuh nggak bisa tahu rekomendasi drakor yang bagus nih, karena nggak ada medsos. Iya, benar. Jadi dulu kalau misalnya pengen tahu ini dramanya bagus apa enggak, Dari si nanyanya kan Mamang ya. ke Mamang DVD, Mang ini rame? Iya rame. Ya udah gue percaya Dia aja. masih bilang rame ada biar dibeli. Biar dibeli gitu Kocak kan. tuh sih. Ya seru sih zaman dulu kayaknya sesusah itu ya. Pengen nonton drakor dan nontonnya jadi kayak sendiri gitu kan. Iya. Jadi hanya ada aku dan kesendirianku bersama Is. remote DVD ya sih. Is. Lo nonton terus ketika bete, bete sendiri. Ketika sedih sendiri. Terus ketika tamat, ya tamat. Terus udah berlalu begitu saja. Pengalaman nonton drakor kita dulu kayak gitu ya. Terus DVD player TRI kayak gimana? Yang satu, terus kalau udah beres dikeluarin lagi? Atau yang kayak gimana? Iya, satu dua keluarin. Terus, tapi kan misalnya satu CD itu kan ada 5 episode kan. Jadi kalau satu drama itu biasanya 3 atau 4 episode. Tergantung kalau 20 episode biasanya ada 4 CD. Gitu kan? Berarti kita emang kaum jelata, kaum biasa. Emang gimana? Karena teman aku ada satu DVD player, di dalamnya dia bisa masukin 5 Oh kaset. serius? Jadi kalau satu kaset udah, dia akan sendirinya seret gerak gitu. Orang kaya. Sejelata. Itu gue malah nggak tahu ya kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau yang sekarang kayak gimana ya? Nonton drakor tuh? Oh, nonton OTT drakor sih. sekarang. Tapi dulu sempet ketika nonton di website, itu kita ngerasain nggak sih aura nonton ongoing akhirnya? Iya, Ya, di karena dulu website kan, sih. dulu kan kita biasa kalau di DVD itu sama di TV, mau nggak mau, kalau DVD nontonnya maraton. Tapi kayaknya kalau pas nonton ongoing di TV itu nggak seru banget sih di TV kita. Enggak sih kayaknya. Kayak nggak ada atmosfer bapernya gitu, kayak ya udah sih biasa aja. Kayak nonton sinetron tuh, Tapi ya udah aku nggak inget deh yang kemarin tuh ceritanya tentang apa gitu. biasa aja. Tapi kalau anime aku inget. Tapi Iya, kalau iya. sinetron enggak sih. Soalnya gue inget pertama kali gue nonton ongoing itu Healer, dramanya Oke, Ji Chang-wook. iya. Itu pertama kali gue merasakan sensasi menonton ongoing itu ternyata kayak gitu. Jadi seminggu 2 kali kan. Iya. Seminggu 2 kali dan setiap kali kelar nonton, gue pasti nge-tweet. Wah, nge-tweetnya norak banget lah pokoknya. Cringe banget alay. Oh my Aduh, God. gimana nih nongkrong di genteng nih Bang Healer. Itu kan jijik banget. Iya lagi. Tapi dulu tuh jadi tuh kayak ada sensasi nobarnya. Udah kerasa gitu. Gue inget itu pertama kali gue nonton ongoing itu Healer. Lo Kalau aku The Hairs yang kayak gitu teh. The Hairs Min Ho. Yang Lee Min Ho, yang Woo Bin. Oh, itu bertahun-bintang lah pokoknya. Aku ngerasain banget sensasi ongoingnya yang Ongoing, itu. Bahkan, wah, itu mah aku sampai nonton 3 kali. Jadi yang pertama aku tongkrongin KBS apa SBS gitu. Stasiun TV-nya. Streaming, tapi nggak ada subtitlenya yang pasti. Oh iya, ngerti. Aku tonton lagi, enggak dong. Habis itu aku tungguin sampai downloadannya ada tuh di Indo Webster.
Nah, abis itu ada kan, biasanya nggak lama atau sejam setelah ada videonya, dia ada subtitlenya, tapi bahasa Inggris. Aku tonton lagi aja, kan lumayan ya bahasa Inggris bisa dimengerti. Besok paginya pasti ada tuh yang bahasa Indonesia, aku download lagi, subtitlenya bahasa Indonesia, aku nonton lagi. Iya. Jadi satu episode aku tonton 3 kali di Hairs. Bener-bener, iya bener banget. Dulu tuh kalau misalnya lo mau nontonnya pagi, pakai subtitle bahasa Inggris. Iya. Kalau misalnya bahasa Indonesia tuh rada siangan, itu baru ada sih subtitlenya. Itu berarti rutinitas gue dulu kalau subuh bangun tidur, nyalain komputer dulu, terus download dulu tuh. Iya. Itu kan lama dulu ngedownloadnya tuh lama banget. Ya 2 episode tuh kayak wah berapa jam gitu. Iya benar. Setelah mendownload, pokoknya klik aja dulu, baru gue beraktivitas ya kan, sholat apa. Pas sudah selesai, wah ini udah nih 2 episode lumayan. Betul. Kegiatan ibu rumah tangga zaman dulu ya, nonton drakor kayak gitu. Iya separah itu ya, sesusah itu ya. Susah itu sih. Ya sekarang mah enak banget lah, tinggal cari OTT, play, pilih ininya juga dramanya, cari rekomendasi orang, tonton deh. Bahkan yang seru adalah saat itu juga, jadi di sana tayangnya jam berapa, terus saat itu juga bisa langsung ditonton. Real time. Makanya lo nggak usah nunggu dan harus sabar subtitle kayak zaman kita dulu. Betul sekali. Seru. Yang berikutnya itu tadi dari cara nonton, perbedaan yang dulu sama yang sekarang. Yang berikutnya lagi adalah soal jumlah episode kalau dari aku teh. Dulu mah nonton ya 16 episode rata-rata. Rata-rata 16 episode ya. Kalau ada pemanjangan juga sampai 20 gitu. Sedangkan yang sekarang itu di 12 episode. Bahkan nggak jarang ada yang 8 juga. Iya gitu. benar, kayak singkat banget ya. Bener. Dan nggak banyak juga dan banyak juga di OTT khususnya yang langsung dikeluarin semua. Yang terakhir kan di Stop It Translate itu langsung 12. Semua. Kalau nggak dibagi beberapa season. Iya. Kayak Love Alarm tuh keluar dulu season 1 baru season 2. The Glory juga kayak gitu. Tapi udah dikasih tahu nih season 2-nya akan tayang kapan gitu loh. Dan biasanya selang beberapa bulan sih. Iya, Squid Game juga gitu. Season Squid Game 2-nya juga. dibagi 2 part. When Life Give You Tangerine itu udah diumumin 16 tapi udah dikasih tahu juga per minggu keluar 4. Berapa part ya. Betul, jadi sebulan pada nonton IU. Jadi sebenarnya yang mengubah cara menonton secara itu tuh dari OTT terutama OTT. Netflix ya. Betul. Kenapa tuh Di? Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa sekarang tuh drama jumlahnya 12 episode, bahkan mungkin kurang. Salah satunya adalah efisiensi cerita sih. Dan budget. Kalau dari efisiensi cerita jadi gak dipanjang-panjangin gitu. Istilahnya kan ada filler. Nah, jadi si drakor itu udah nggak pakai filler lagi. Emang dari awal tujuannya ke sana, misalkan ceritanya ya udah difokusin ke sana sehingga dari segi jumlah episode pasti berkurang. Yang kedua, efisiensi apa tuh namanya? Budget. Tapi itu mah simple sih, waras lah gitu ya. Dengan berkurangnya jumlah episode pasti juga berkurang budgetnya kayak gitu. Bener. Kenapa ada pengurangan budget? Karena sekarang artisnya mahal-mahal guys. Itu bisa dimengerti, bisa Betul. dimengerti. Apalagi semenjak kemunculan OTT, di mana para OTT ini berani membayar mahal untuk satu aktor atau satu aktris gitu. Sampai 4 miliar satu orang tuh ada untuk satu project, dan itu lumayan apa istilahnya ngangkat standar banget gitu. Benar. Karena biasanya yang di TV nasional nggak nyampe segitu, ini OTT ada yang berani. Artisnya misalkan mau diambil sama TV nasional, aduh dia udah masang di OTT-nya segitu lagi. Makanya ada kayak anak emas gitu nggak sih, anak emas Netflix. Song Kang itu udah anak emas banget kan. Kim Sun Ho tuh pokoknya dia main di beberapa dramanya Netflix. Kim Sun Ho, terus Song Kang tuh My Demon, Love Alarm. Jadi kayak udah ditandain deh ini punya kita gitu. Tapi kangen gak sih dia sama, kalau gue kangen sih sama drakor-drakor episode panjang, karena dulu kan gue suka Seguk nih, gue suka drama kolosal. Gue dulu inget banget nonton drama Seguk kayak era Joseon gitu. Prince Jumong itu sampai 80 episode. Dan gue tonton sampai tamat. Maraton pakai DVD bajakan. Wah. Jadi tuh diceritain tuh mulai dari keturunannya gitu mulai misalnya ini Prince Jumongnya, orang tuanya, kakek neneknya, terus silsilah keluarganya, terus Joel in the Palace juga gitu, Janggem. Itu kan dia dayang istana yang koki masakan. Itu juga 50 episode lebih. Itu tayang di Indosiar juga, dan itu gue nonton wah bener sampai diulang berapa kali. Kesini juga ada beberapa sih, Scarlett juga masih 20 episode, tapi Scarlett 2016 ya. Kalau Jumong itu kayak 2000 lama sih 2010-an deh. Empress Ki 51 episode.
itu Ji Chang-wook itu juga zaman dulu tapi ditonton sih dan itu ratingnya juga bagus. Tapi emang berarti sekarang gaya menonton sudah berubah ya. Iya, Karena orang mudah bosan. Disebutin juga tuh salah satu alasan kenapa sekarang jumlah drama itu 12. Salah satunya karena kebiasaan menonton orang yang sudah dipengaruhi oleh media sosial. Short video itu ya. Betul, karena sekarang orang lebih pengen cepet tahu hasilnya. Kayaknya ke drakor pun seperti itu. Bisa langsung diceritain endingnya nggak? Iya. Udah episode 1 endingnya gimana? Dijawabnya adalah pokoknya. Jangan diiniin aja. Betul. Nah, berikutnya Oke. lagi kenapa 12 episode zaman sekarang? Salah satunya tadi benar, pengaruh OTT. OTT ini kita bisa bilang lah Netflix, Disney, Viu dan lain-lain. Itu pengen si penonton tuh lama banget ngebuka apps mereka gitu. Kita disuruh maraton gitu. Bener, makanya yang dikeluarin jumlah episodenya misalkan langsung 12, 8 misalnya, biar penonton tuh bisa ngabisin drama ini di OTT dalam satu weekend. Seperti kita ngabisin Candy Stop Be Translated. Bener, dia ngeluarinnya pas long weekend lagi. Iya. Bisa dinikmat emang sengaja. Bener. Wah ini Jadi bener-bener. mereka seneng lah OTT ini seneng kalau misalkan kita lama banget nongkrongin apps mereka kayak gitu. iya sih, makanya semuanya jadi berubah ya. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas para aktor. Jadi sekarang tuh dalam satu aktor aja dia bisa mungkin ya kayak Kim Son Ho sekarang 1 tahun nih bisa 2 atau 3 project drama. Byung Suk udah pasti iya. tahun ini 2 drama drama juga. rilis ya. Itu kan belum brand, belum iklan, Sibuk, Bo. belum apa itu namanya fanmade, belum pacaran mungkin kalau punya pacar ya. Dan jadwal-jadwal lainnya Nah, ya. dengan adanya pengurangan jumlah episode ini, mereka bisa mengambil project yang banyak dalam 1 tahun gitu. Jadi ada tuntutan dari para aktor juga gitu. Kayaknya jadi berubah banget ya dibandingkan sama zaman-zaman dulu ya. Bener. Kalau dari segi cerita gitu teh, zaman dulu sama sekarang sama? Ya memang beda sih. Jadi zaman sekarang kayak lebih satset ya. Hah, sih rasanya. Terus di gitu kayak dialog-dialognya kayak lebih lugas gitu. Lebih lugas aja. Jadi kalau ini maksudnya ini. Makanya kayak kemarin pas Candice Love Be Translated kan banyak makna-makna tersirat dari dialognya yang kita harus mikir dan kita harus ngerti ini sebenarnya dia ngomong kayak gini konteksnya apa. Terus kita rewind lagi ke episode sebelumnya. Oh, kayaknya ini dia ngomong kayak gini berdasarkan dialog di episode itu. Nah, kayaknya orang-orang tuh nggak punya kesabaran untuk bisa memahami atau mau mengerti ini sebenarnya maksudnya apa gitu. Walaupun sebenarnya kalau lu berhasil tahu maknanya, wah itu bakal puas banget sih. Iya benar. Cuma ya mungkin nggak banyak orang yang bisa menikmati drama yang tersirat gitu sih. Dan aku mau nyambungin itu ke keramaian di medsos. Kalau misalkan zaman sekarang ada drama yang lagi hits, orang-orang tuh jadi bisa ngebahas semua aspek dari Bener. drama gitu. Bener Kayak banget. contohnya aja yang Candy Stop Be Translated, ada satu akun TikTok gitu, aku pernah lihat dia ngebahas se-green flag apa sih Johojin gitu. Oh gitu. Dia tuh misalnya apa old money, dia bahas dari pakaiannya kayak gitu. Terus dia tuh apa soft spoken Soft spoken, gitu oke. orangnya. Dia tuh bener-bener dijabarin gitu. Dulu mah nggak ada yang kayak gitu. Pas zaman Bon Appetit Your Majesty, itu akun-akun kuliner. Itu mereka ulang resep masakannya si Yuna, si Iya, chefnya. Terus gue inget pas waktu lagi startup ngehits banget, itu akun-akun investasi. FOMO, jadi ngejelasin ya. Jadi ini ya di startup kan misalnya ada perusahaan ini. Iya. Nah perusahaan ini maksud gue lupa sih pokoknya ngejelasin lah. Oke. Jadi investasi itu maksudnya gini. Nah ini kenapa? Ini bisa invest ke sini kayak gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. semuanya ngejelasin benar dari berbagai aspek. Tapi itu jadi bikin kita jadi luas ya. Jadi Iya, ngedrama benar. nggak cuma nonton dramanya aja. Iya, Tapi jadi lebih paham banyak hal. Sama munculin tren juga kayak tadi akun-akun investasi. Tren yang terakhir kemarin ramai itu S-line. Ada garis-garis di atas. Walaupun konteksnya jadi jelek gitu. Tapi itu aneh sih. Jadi Itu. nunjukin si ini jadi banyak ininya kayak gitu. Karena kan itu emang konotasinya rada negatif Iya, lah ya. benar. Dan tidak sesuai dengan norma orang Indonesia. Iya sih, tidak sesuai banget. Terus juga kayak tren ini Crash Landing on You. Oke. Anak Asanti. Oh, oke. Iya, Crash pernah yang Landing kayak on gitu You. juga. Tren-tren kayak gitu jadi pada Benar, muncul sih benar. kayak gitu. Iya, jadi kayak ngeramein gitu ya. Bener-bener. Nah tadi jadi ngomongin karakter tuh tadi. Yang aku lihat juga
drama zaman dulu sama sekarang soal karakter juga jauh. Banyak banget perbedaannya sih ya. Kalau misalnya tipikal first lead cowok zaman 15 tahun yang lalu, 15 atau 20 tahun yang lalu ya, mereka tuh cenderung tsundere, Oke. gampang tantrum, ya gitu lah ya, harta melimpah kayak Raya, cenderung kasar, Iya, iya, iya. tapi dirinya di dalamnya tuh mengandung banyak luka. Wis. Yang mana dia akan bertemu dengan tipikal atau stereotype karakter cewek yang seperti biasa, cewek jelata yang selalu cerah ceria melewati badai kehidupan. Mereka ketemu, jadi si ceweknya berusaha memperbaiki cowoknya dengan cinta, dengan penuh ketulusan, sedangkan si cowoknya berusaha untuk menyelamatkan si ceweknya dengan harta yang dia miliki. Kayak gitu tuh kalau nggak plotnya tuh kurang lebih seperti itu. Iya, iya, iya. Seperti contohnya aja nih cowok-cowok kasar yang red flag. Tapi zaman dulu tuh banyak digemari. Oke. Gu Junpyo. Oh iya benar aja. Jadi kan di Boys Before Flower itu kan dia kasar, tukang bully. Tapi dulu gue suka sama dia. Kan ganteng, Lee Min Ho ganteng, Iya, Bang. Iya kan. Terus ada juga di Full House, Iya, iya, iya. Ren. Waktu itu kan dia juga jadi aktor ya, tapi dia kasar. Benar. Princess Hours juga pangerannya itu juga rada-rada kasar sih sebenarnya. Secret Garden Hyun Bin juga Hyun Bin kasar. juga songong, arogan gitu kan ya. Iya. Tipikalnya kayak gitu kalau zaman dulu. Beda banget sama zaman sekarang. Mungkin karena para penonton juga sudah mulai tumbuh. Iya mungkin. Karakter seperti itu kalau misalnya ditampilkan lagi zaman sekarang kayaknya udah nggak relevan dan pasti bakal banyak dihujat sih. Kayak zaman sekarang itu kan ngetrennya adalah cowok green flag, soft spoken, yang malah nggak harus kuat dan mapan, tapi semakin dia menunjukkan kerapuhannya, itu semakin kita suka. Tipe-tipe Choi Ung gitu lah. Oh iya bener Kalau lagi. bilang Summer kan, Iya. yang kayak males-malesan, terus kayak idealis gitu. Tapi itu kan real ya. Walaupun tetap susah digapai, tapi kita suka tuh ya kayak gitu-gitu. Iya, bener. Cewek-ceweknya juga sekarang lebih alpha, lebih strong dan independen dan kayak udah nggak kelewar-kelewar lagi deh, udah nggak menyek-menyek kayak dulu lagi. Kayak cewek-cewek yang ada di apa sih, Love Scout yang terakhir. Terus kalau nonton Happiness juga Jung Ji Hyun yang apa sih yang jadi vampir itu, yang sama vampir. Apa ya? Park Hyun Sik sama siapa ya? Hyun Sik. Park Hyun Sik yang Happiness, lo nggak nonton Happiness? Nonton. Bukan vampir itu tuh zombie. Oh sorry, iya zombie. Han Hyo Jo. Han Hyo Jo. Iya. Itu juga kan ceweknya sangar tuh. Sekarang cewek-cewek kayak gitu yang banyak digemari. Iya. Iya kalau lihat karakter cewek mah Glory aja. Oh benar, Glory Wah, juga. itu strong banget. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi ya karena penonton juga sudah mulai tumbuh ya. Kita juga tumbuh bersama drama Korea. Iya. Dan untungnya juga para penulis skrip memahami itu gitu loh. Jadi mereka melakukan perubahan-perubahan supaya karakter dan plotnya tetap relevan ditonton sama kita semua. Iya. Dan butuh apa tuh namanya loncatan yang berani untuk ngeluarin tema kayak gitu misalkan dalam drama ini disukai apa enggak kan gitu ya. Karena beresiko sebenarnya kalau mau loncat keluar dari template gitu. Iya. Karena sekarang penonton lebih kritis sih. Kayak wah pokoknya kalau misalnya kasar sedikit, oh ini nggak bener nih gitu. Iya benar. Kayaknya juga baru sekarang atau 5 tahun ke belakang ada drama yang ngangkat cerita Joseon. Ini mah melukai sejarah, cancel. Ini kan kalau yang baru 2 episode ya. Dulu kayak nggak ada kayak gitu. Joseon Exorcist ya. Ya kalau dulu kayaknya kita nerima-nerima dan Nerima-nerima pasrah-pasrah aja. Gitu. Ya mungkin karena media sosial ya. Itu Jadi sih suara kita suara mereka lebih didengar gitu kan. Seru-seru Jadi itu sih. berpengaruh banget sih ya. Oke, beberapa perbedaan lagi antara drakor dulu dan sekarang adalah dulu mah nggak ada adaptasi webtoon. Kayaknya ya Coba, nggak ada kan? nggak ada sih. Nggak ada teh 2000 awal sampai 2010 tuh soalnya nggak Iya ada. jadi semuanya original screenplay. Atau mungkin webtoonnya juga belum ada. Bisa jadi. Webtoon juga baru mulai Tapi kan merintis. komik udah ada meren. Iya sih, tapi kayaknya masih belum komik beneran kayaknya, masih iya, belum iya, webtoon kali ya. iya, Mereka masih sama-sama merintis gitu. Jadi kalau sekarang karena ada bisa apa tuh namanya adaptasi webtoon, banyak sumber untuk membuat sebuah drakor gitu ya. Terus deh gitu fansnya juga jadi lebih luas. Nggak cuma pecinta drakor ya, pecinta pembaca webtoonnya juga. Iya sih. Ya sejauh ini kalau kita nonton adaptasi webtoon ya happy aja ya. Kalau gue sih menikmati aja. Karena kitanya mungkin bukan pembaca webtoon. Benar. Walaupun sebenarnya kalau webtoon itu ada beberapa dialog atau adegan yang klasik webtoon dan sebenarnya kalau di
di dunia nyata rada aneh gitu ya. Iya. Tapi karena kita tahu ya udah ini dari webtoon, ya udah yain aja. Kalau pakai istilah teori mah comical. Iya betul. Scene-nya Dan comical banget gitu. komikal dan sebenarnya cringe sih kayak kalau di dunia nyata kayak nggak mungkin. Iya. Tapi ya kita berusaha untuk memaafkan dan memahami ya udah ini adaptasi webtoon Iya, gitu. iya benar. Terus Imajinasi aja. terakhir lagi dari aku adalah perbedaan yang dulu sama sekarang adalah penggabungan genre dalam sebuah drama. Betul. Kalau dulu ketika kita tahu bahwa genrenya adalah romance, kita akan siap untuk menerima banyak adegan-adegan romantis, adegan-adegan yang cringe tapi kita tetap baper. Pokoknya gitu. aku mau berbunga-bunga, aku nonton ini. Benar. Gitu. Semenjak 2018 Ya gitu. aku nemu drakor yang ini romance tapi tiba-tiba kok si ini psikopat kata aku tuh gitu. Kayak di prank gitu gak sih? Heeh. Apa sih yang awalnya dari mana sih? Aduh, aku Itu bukan apa ya? sih si Park Hyun Sik sama Park Bo Young bukan sih? Min Min dan Iya deh itu kayaknya Min Min dan Bongbong. Mimin dan Bongbong itu kayaknya iya bisa ini, jadi itu deh. genrenya apa sih? Terus dia kan ada super power juga. Iya. Si Park Bo Youngnya tiba-tiba dia kan punya kekuatan untuk kayak dia kuat banget. Strong banget. Mungkin itu. Dan itu juga menggabungkan genre Super fantasi lah kayak power. gitu ya. Romance dan juga ada itunya, thrillernya gitu, Benar, psikopatnya. Terus Terus juga sini makin banyak. yang ini yang Les kan psikopatnya. Yang mana? Yang Les Crash Course in Romance. Ah betul, les matematika. Iya. Kenapa ojol-ojol ada pembunuh di tengah-tengah? Pembunuhnya, Ada ibu warteg lagi jualan warteg. Iya. Itu Pacaran sama bapak les matematika. Kok ada psikopat? Ini apa gitu ya? terus oke lah misalkan di drama romance ada penyakit ya. Tapi kalau penyakitnya diumumin di tengah-tengah gitu kan Ya benar. plot twist juga gitu. Kalau di awal Yang tetangga. iya itu kali ya. Jung Hae In sama Iya itu. Jung So Min. Oh ya. Apa judulnya tuh? Gue Tetangganya apa istilahnya? love. Pokoknya itulah yang mereka tuh tetanggaan dari kecil terus tiba-tiba ceweknya kanker perut. Perut. Tapi kalau Queen of Tears dari awal udah judulnya udah Queen of Queen of Tears. Tiba-tiba gitu. dia kanker juga ya? Otak. Otak. Kanker otak. Dan itu sampai menjadi pembahasan para ahli Oh, gitu? bedah. Oh serius? Itu Chuna Kim Ji Won melakukan operasi otak, tapi pas keluar dari rumah sakit masih panjang rambutnya. Itu nggak mungkin. Ternyata itu mungkin. Oh mungkin. Kalau ada teknologi nano apa gitu. Oh jadi emang nggak usah dibotakin dulu. Iya. Ini padahal biar estetik aja gitu kan. Mungkin. Tapi itu jadi perdebatan. Yang mana dulu juga nggak ada Nggak perdebatan kayak jadi gitu. Ya udah nerima-nerima aja gitu Iya kan. bener. Padahal ini tapi plot penyakit ini udah dari zaman. Berarti di zaman gue pertama kali nonton drakor. Karena si Endless Love itu dia leukemia. Oh my Apa God. sih darah. Iya, darah iya. gitu kan. Iya sama endingnya tapi dia meninggal. Iya. Tapi kayak Saya juga. ya udah ojol-ojol aja terus tiba-tiba sakit gitu kan. Ya emang dari dulu sih ya. Bener. Plot penyakit mematikan itu selalu ada Iya. sama amnesia. Benar, amnesia. Terus ini juga yang kemarin aku tonton di 2025, Hyper Knife Disney Plus. Jadi oke. dokter tapi jago banget. Tapi itu gabung sama thriller, sama crime juga. Oh. Padahal kan medis mah Ya udah medis aja gitu. ngobatin orang gitu ya, sembuh kita bahagia. Ya udah, sekarang mau digabung sama thriller crime kayak Bener-bener gitu. iya ya, genrenya jadi bermacam-macam ya. Bener. Iya sih. Tapi seru sih kalau gitu jadi kayak bisa meraih lebih banyak nonton gitu. Aku udah sih kayak itu doang. Iya seru sih, seru-seru. Makanya yang sekarang tuh ya lebih beragam aja sih. Lebih beragam, apalagi sekarang media sosial kan udah makin kenceng. Jadi sekarang kalau misalnya lo nonton drakor tuh orang biasa aja. Karena dulu pas waktu zaman dulu, ada gak sih masa-masanya? Aduh, iya lagi. Kayak, kan dulu medsos, cuma ada Facebook doang. Iya benar. Sama Twitter kalau nggak salah, Facebook Twitter. kalau Twitter. Terus dulu kalau misalnya kayak gue nyetatus gue abis nonton drama apa, terus kayak suka ada aja gitu yang komen-komen gak enak. Ih, Iya. udah ibu-ibu masih suka upload foto cowok kesian suaminya kayak gitu sih. Dulu ibu-ibu Facebook pada masa itu. Tapi sekarang sih kayaknya banyak banget akun yang ngebahas drakor Iya. gitu kan ya. Dan itu sih seru sih, jadinya banyak masukan kitanya. Aku juga gitu. Jadi awal-awal main Twitter 2012-an kayaknya udah mulai main Twitter dan aku kayak suka nge-tweet kebaperan aku setelah nonton drakor gitu. Follower aku berkurang gitu.
Ngapain nih cowok nonton drakor kayak gitu? Itu bener sih. Jadi pada masa itu, lu 2010 ya? Berarti 2010. gue kayaknya 2007 gitu lah ya, 2005-2007. Itu tuh jadi, lu kalau misalnya mau ngebahas drakor, sebaiknya lu pakai second account atau nggak pakai akun fanbase. Makanya waktu itu temen-temen gue pada bikin fanbase. Jadi nggak pakai akun pribadi karena lu dijudge. Iya benar, aku juga kan pakai akun pribadi ya, pengen curhat aja ya, aku iya. seneng nih habis nonton drama ini. Hah, lo nonton drakor? Hah, lo nonton drakor? Unfollow gitu. Jadi ya main sedih gitu ya. Iya, Tapi akhirnya ya tetap aja aku ngepost soal drakor-drakoran gitu. Tapi akhirnya dapet follower baru. Yang emang suka gitu kan, yang masih se-circle. kayak gitu. Soalnya dulu kalau misalkan tiba-tiba cowok apalagi ngumumin kita suka drakor tuh kayak confess I'm gay gitu. Santai guys, cuman tontonan ini gitu. Iya, dulu masih zamannya kayak gitu lah ya. Sekarang sih mah kayaknya udah lebih seru sih, lebih nyantai. Mungkin karena persepsi orang terhadap drakor juga terlalu menye-menye gitu. Drakor menye-menye gitu. Kurang gahar gitu. Kurang gahar, belum tahu aja kan di apa tuh Korea ada Parasite. Ya, kan benar. tuh. Langsung menang apa? Oscar. Banyak juga genre-genre action dan lain-lain gitu. Sebenarnya banyak lah ya. Genre yang buat cowok-cowok juga. Tapi sekarang banyak banget sih cowok-cowok yang nonton drakor. Banyak dan nggak cuma ibu-ibu aja, kayaknya berbagai kalangan, bahkan profesi-profesi yang berbobot juga sekarang udah nonton drakor. Semua akan drakor pada waktunya. Betul sekali. Nah, kurang lebih itulah pembahasan kita ya soal perbedaan drakor zaman dulu teh 2000-an sampai sekarang 2026-an kayak gitu. Ada yang mau dibilangin lagi nggak Teh? Ya nggak sih, seru. Mudah-mudahan kita bisa nonton drakor terus dan drakornya berkembang terus sesuai zaman. Iya bener. Ngomong-ngomong drakor, jumlah penduduk Korea tuh semakin berkurang. Serius? Oh, pada nggak mau pada free, pada nggak punya anak. Iya, pada nggak mau Child kawin, free, oke. pada nggak mau punya anak. Jadi 3 generasi lagi orang Korea Selatan udah gak ada makhluknya katanya. Kata Elon Musk. Kayak gitu. Udah nggak ada artis drakor lagi. Iya bener. Ya semoga Kim Sono panjang umur aja dah. Nah, kurang lebih itu pembahasan kita untuk episode kali ini. Kalau misalkan teman-teman pengen komen, tulisin aja kira-kira perbedaan apa aja sih yang kalian alami di masa-masa drakor 2000-an awal sampai sekarang 2026-an. Boleh tulisin di kolom komentar di bawah. Gitu aja untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Semuanya Nun alias Sehun dan juga gue yang kemau saya. Annyeong.